Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan senang sekali pemirsa karena kita bisa kembali dipertemukan dalam program Teras TVmu yang bekerja sama dengan UHAMKA. Dan tentunya juga dipandu oleh saya, Vini Auliani. Kita akan membahas tema kali ini pemirsa mengenai urgensi keuangan Islam dan juga ESG atau Environmental, Social and Governance bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan bintang tamu kita kali ini pemirsa sudah ada Wakil Dekan 1 FEB UHAMKA yaitu Ibu Umu Salma Al-Azizah, MSc Finance, PhD, CFP, AEPP, Rifa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Azizah. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita akan membahas ini mengenai urgensi keuangan Islam ya. Dan juga tadi ada ESG ya, Environmental, Social and Governance nih bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan kita sangat senang sekali nih karena bisa kedatangan pakarnya ilmu mengenai keuangan Islam nih. Tadi detailnya gelarnya sangat banyak sekali, Masya Allah Ibu, luar biasa. Ini panutan juga untuk pemirsa, untuk kita semuanya, untuk semangat ya Bu ya, untuk menuntut ilmu. Baik Bu Azizah, untuk memahami pentingnya esensi keuangan Islam dan juga ESG tadi dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu mengenai bagaimana sih konsep keuangan Islam gitu, apakah perbedaannya seperti apa, apakah beda hal-hal, ada konsep-konsep yang berbeda dengan keuangan konvensional misalnya gitu. Baik Mbak, mungkin untuk keuangan Islam itu sendiri yang membedakan terutama gitu ya, itu adalah di sistem bagi hasilnya gitu. Nah, perjalanan ekonomi Islam atau keuangan Islam tepatnya di Indonesia itu dimulai kan di Indonesia itu diawali tahun 91 yang Bank Muamalat seperti itu. Kemudian di tahun 92 itu ada undang-undang tentang bagi hasil itu sendiri. Kemudian di tahun 99 ada tentang perbankan syariah khusus gitu undang-undangnya. Kemudian ditambah lagi di 2023 ada komite tentang ekonomi Islam per daerah KDEKS seperti itu. Nah, itu perjalanan keuangan Islam di Indonesia. Dan tadi yang saya bilang di awal yang membedakan sekali dengan konvensional itu adalah bagi hasil gitu. Kalau di konvensional itu kan mungkin bunga gitu ya dalam setiap perhitungan keuntungan dan juga sistem keuangannya. Tapi kalau di syariah atau Islam itu bagi hasil. Itu sih Mbak yang utamanya. Bagi hasil. Jadi bagi hasil. Yang paling dominan ini perbedaannya adalah di bagi hasilnya. Di bagi hasilnya. Itu yang menunjukkan perbedaan ini keuangan Islam dan ini konvensional. Iya, seperti itu. Iya, di bagi hasilnya. Ya. Kalau Bu Azizah sendiri melihat perkembangan keuangan Islam atau Islamic Finance saat ini seperti apa Bu? Oke, untuk perkembangan ekonomi Islam atau keuangan Islam di Indonesia sendiri itu pesat banget Mbak. Terutama nih kan di dunia digital ya, dimana kita itu mudah banget untuk melakukan sistem saving, investasi gitu. Nah untuk saving sendiri kan kayak pembayaran itu melalui e-commerce, pembelian melalui e-commerce, pembayarannya juga menggunakan transfer atau mobile banking dan juga internet banking. Kemudian ada pembayaran yang ditangguhkan seperti itu ya. Dalam Islam itu sebenarnya boleh apa enggak, itu masih dalam kajian keuangan Islam. Kemudian untuk investasi seperti saham, reksadana gitu, Bitcoin, cryptocurrency itu kan juga masuk dalam sistem investasi Islam gitu. Ini kita punya galeri investasi gitu di sini, itu mengedukasi mahasiswa bagaimana sih mengetahui uang itu untuk beberapa tahun ke depan masih bisa bernilai seperti itu melalui investasi seperti itu Mbak. Itu sih akan tapi dengan adanya pertumbuhan keuangan Islam sekarang ini yang begitu pesat gitu ya, itu pasti banyak keterbatasan gitu. Nah yang tadi disebutkan bahwa kebijakan-kebijakan kemudian regulasinya itu masih belum terlalu mendukung secara Islamnya, memenuhi nggak sih secara maqasid syariahnya seperti itu, usul fikihnya, kemudian fikih muamalahnya itu terus dikaji. Nah itu yang dilakukan kami di sini gitu, berusaha
membalanskan apa yang ada di konvensional, kemudian kami coba secara syariahnya seperti apa, dalam Islamic perspektifnya seperti apa gitu aja. Kalau mengenai tadi ada reksadana, saham, itu yang dibolehkan di syariah seperti apa, Bu? Ya sebenarnya kita punya, jadi Islam itu Islamic finance itu meng-counterline kira-kira di konvensional tuh ada apa. Misalkan ada reksadana kan di konvensional, kami juga ada reksadana syariah. Otomatis itu yang membedakan adalah produk kami. Jadi yang tentu tidak ada goror gitu kan, haram maisirnya gitu, nggak ada ribanya. Kemudian produk-produknya juga tidak sesuatu yang dilarang oleh Islam gitu kan. Berarti perusahaan-perusahaan yang bank nih atau keuangan ini yang syariah gitu, misalkan BNI syariahnya gitu, yang sekarang menjadi BSI itulah seperti itu. Kalaupun perusahaan-perusahaan saham atau reksadana itu yang bukan pabrik rokok, bukan pabrik minuman keras gitu, bukan perusahaan-perusahaan yang emang dilarang gitu dalam Islam, seperti itu aja. Yang perusahaan-perusahaannya yang bermanfaat ya, produk-produknya ataupun mungkin investasi jasanya gitu ya. Betul gitu Mbak. Baik itu sih. Nah, terkait dengan ESG itu sendiri tadi environmental, social and governance, ini gimana Bu? Kaitannya juga dengan keuangan Islam ya. Kita ngelihat apa sih korelasinya gitu ya. Sebenarnya dampak dari industri, kemudian pertumbuhan keuangan itu sendiri juga kan impact dari industri yang berkembang pesat kan. Nah, ketika industri itu berkembang pesat, otomatis merusak lingkungan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sosialnya gitu. Seperti misalkan sebuah perusahaan dia memiliki limbah kan. Limbah ini berdampak ke lingkungan nggak sih? Ada emisi karbonnya nggak sih? Nah, yang kayak gitu. Nah, untuk kalau misalkan di Indonesia sendiri tuh dulu ya waktu saya SMA tahun 90-an atau 2000-an lah ya, 2000 awal itu ada AMDAL, ada analisis dampak lingkungan. Nah, itu kan sebenarnya awalan. Sebenarnya industri-industri ini dampak terhadap lingkungannya tuh apa? Kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi erosi gitu kan, pasti itu ada dampak dari industri itu sendiri, entah itu produknya yang memiliki limbah atau prosesnya memiliki limbah atau buangan atau memang keberadaan pabriknya itu sendiri gitu yang menjadi ancaman bagi lingkungan gitu. Nah, ESG sendiri ini fokusnya itu terhadap 3 pilar kan, environment, sosial, dan governance. Nah, yang itu environment tadi sudah saya jelaskan mengenai dampak lingkungan dari industri, kemudian sosial ini terhadap sosial atau masyarakat sekitar, seperti pemerataan income gitu ya, kemudian pemerataan pendapatan kerjanya gitu. Nah, biasanya kan kita ngelihat ada satu industri, kemudian satu perkantoran, tapi di sekelilingnya itu masyarakatnya ekonomi lemah gitu, ekonomi yang di bawah rata-rata lah. Berarti kan ini kita melihat kok bisa ada industri yang sebagus itu, sewah itu gitu ya, tapi masyarakatnya miskin gitu. Berarti kan sosialnya nggak ada, kurang nih. Nggak menyentuh gitu. Nggak ada gitu. Kalau dulu tuh saya termasuk yang menerima CSR dari sebuah bank syariah gitu waktu awal-awal itu untuk S2 saya, itu ngelihat di situ, oh nih ada SDM yang memiliki kemampuan gitu kan, dibiayain, kemudian kembali ke Indonesia seperti itu. Dan saya rasa itu banyak Mbak, ya perbankan ataupun lembaga-lembaga atau industri lain tuh ada seperti itu. Nah, untuk governance sendiri itu lebih ke tata kelola. Nah, ini biasanya kalau yang tata kelola kadang kita ngelihatnya, oh tata kelola ini udah baik, tapi kita lihat lagi, betul nggak sih pola kerjanya itu kayak gimana? Apakah benar dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau penerimaan isu-isu sosial pada saat diangkat itu gimana gitu? Itu. Baik, jadi ini itu gitu. Memperhatikan aspek-aspek yang terkait ya. Tadi lingkungannya tetap dijaga, sosialnya juga peduli, ada kepedulian, jangan sangat timpang gitu kelihatan ya kesenjangannya, dan juga terkait dengan kepemerintahannya, tata kelolanya ini saling mendukung begitu ya. Dari direksi berarti seperti apa kan level kerjanya, kemudian karyawan seperti apa gitu, jangan sampai semuanya ngerjain karyawan nih. Gitu. Berarti kan tata kelolanya nggak baik, lepas tangan, regenerasinya nggak ada gitu kan. Nah, itu kan berarti
timpang nantinya. Timpang, ya. Baik. Ya, baik Mbak Azizah. Ini sangat menarik sekali ya. Kita jadi terbuka ini mengenai keuangan Islam. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kita jeda sejenak, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita membahas mengenai pentingnya urgensi keuangan Islam dan juga ESG dalam pertumbuhan perekonomian bersama dengan Ibu Azizah. Nah, Ibu Azizah, kemudian bagaimana juga ini langkah dari FEB UHAMKA khususnya untuk bisa mengenalkan ataupun juga membuka paradigma masyarakat mahasiswanya terkait pentingnya nih keuangan Islam dan ESG untuk memajukan perekonomian. Oke, langkah strategis yang dilakukan FEB UHAMKA tuh pertama itu dekan terdahulu tuh ya Pak Nuryadi membuka prodi ekonomi Islam gitu dengan ini beda nih dari ekonomi Islam yang lainnya Mbak, difokus kepada keuangan gitu, fokus kepada keuangan Islam yang mana itu bisa menjadi cikal bakal riset dan juga pengenalan mata kuliah tentang keuangan Islam secara global seperti itu. Nah, penyesuaian itu juga dilakukan terhadap kurikulum yang globalized. Jadi kita di bawah akreditasi yang menginduk kepada internasional itu mata kuliah kita udah mengarah ke sana. Kemudian juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh FEB UHAMKA secara umum, kita memiliki satu tagline riset gitu, sustainable finance. Nah, itu kita melihatnya keuangan yang sustain itu seperti apa. Dalam proses penelitian kami ada di situ sustainable finance. Kita melihat dari sisi konvensional dan juga syariahnya bagaimana. Kemudian juga pengenalan lah kami dengan mata kuliah seperti CSR, kemudian juga Islamic Finance and Environment, itu ada Green Finance, itu ada di kurikulum kami. Ya, Green Finance, jadi keuangan hijau itu seperti apa maksudnya gitu. Kemudian juga ada Green Accounting kan, seperti itu. Jadi kalau Islam itu, kalau yang tadi Green Finance, Green Accounting otomatis ada di prodi manajemen dan akuntansi gitu ya. Tapi dari ekonomi Islamnya gimana nih dia mengambil itu semua, kemudian dalam sisi makosid syariahnya gitu direlatekan gitu. Itu sih. Jadi luas ya ternyata cakupan bahasannya juga yang dibahas dalam ekonomi Islam ini untuk membuka paradigmanya ya, betapa ini keuangan Islam dan ESG ini ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Betul. Gitu, iya. Kalau di UHAMKA sendiri memang terkait keuangan Islam, program studinya ada apa aja Bu? Ada, kami untuk di FEB kami punya ekonomi Islam, prodi ekonomi Islam. Ekonomi itu Islam. Fokus ke keuangan Islam. Keuangan syariahnya itu tadi. Iya, kami didukung oleh beberapa lab gitu ya, lab Bank Mini. Itu gimana sih anak-anak menabung, kayak misalkan mau jalan-jalan gitu kan, mereka nabung kan. Ada juga mahasiswa yang menabung untuk wisuda gitu. Wisuda kan perlu uang yang agak sedikit banyak ya untuk prosesi wisuda itu mereka nabung gitu. Di situ didukung oleh Mini Bank. Kita kerjasama dengan BPRS Asalam dan juga BSI untuk sistemnya. Kemudian kita punya galeri investasi. Nah, ini sebenarnya galeri investasi ini menjadi rujukan anak-anak muda sekarang kan. Anak-anak muda sekarang itu pengennya melek finance yang independen ya. Iya, keren uangnya banyak gitu, tapi tetap syariah gitu, Islami gitu. Ya, kita kerjasama dengan Kiwum ya, manajer investasi itu. Di situ dia mengajarkan sih, kita sering mengadakan workshop gitu Mbak, workshop untuk mahasiswa, biarin tahu nih investasi itu seperti apa sih gitu. Tapi ini yang boleh yang halal, ini yang harus dihindari yang haram gitu ya. Otomatis kita menawarkan produk-produknya, produk-produk syariah, perusahaan-perusahaan yang hutang perusahaan itu sendiri tidak lebih dari 50%. Itu kan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah yang secara syariah juga ya. Gitu Mbak. Jadi memang perusahaannya yang hutangnya tidak lebih dari 40-60% lah. 60% itu modal perusahaan, yang 40 hutang gitu kan. Perusahaan itu. Jadi besar untuk memperhatikan juga kemaslahatan bagi umat ya. Betul Mbak.
Baik. Gitu. Nah, Bu Azizah, kalau terkait dengan tantangan, ini tantangan seperti apa saja sih yang juga dihadapi ataupun juga menjadi ini apa kendala yang perlu diperhatikan untuk keuangan syariah nih dan juga ESG tadi bisa meningkatkan perekonomian? Oke, sebenarnya tantangan dari ekonomi Islam itu sendiri tuh ini Mbak, di inovasinya ya, di inovasi dan digitalisasi itu yang utama sih. Digitalisasi ini kan berarti kurangnya kita memahami bagaimana melakukan transaksi atau akad jual beli secara syariah atau perhitungan bagi hasil itu secara digital. Itu agak sedikit rigid lah ya, sehingga itu perlu didalami lagi gitu. Nah ini mungkin solusinya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fintech gitu. Gimana sih harusnya sistemnya gitu, biarin nggak down atau juga nggak ada masalah gitu. Biasanya kan bank-bank Islam atau lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya itu masalahnya di situ gitu, di sistem digital. Kemudian regulasinya, regulasi yang pas, yang tepat gitu, itu kan kita semuanya learning by doing nih, ya kan. Malaysia dengan sistem mereka, kemudian kita juga bisa nggak sih pakai sistem Malaysia? Nggak bisa juga, masyarakat pemerintah kita kan juga sedikit berbeda dengan mereka gitu, jadi treatmentnya otomatis berbeda. Ya kan, OJK ada, kemudian BI ada, KNEKS, KDEKS itu juga ada, kemudian riset-riset untuk keuangan Islam itu banyak loh, tapi implementasinya itu mungkin agak berat ya. Berarti perlu nih di sini regulasinya yang tepat gitu, yang mendukung ya. Seperti itu Mbak. Kemudian juga yang paling ini dasar itu memang kita melakukan ini ya, pemberitahuan ke masyarakat secara luas bahwa edukasi ekonomi Islam nih atau keuangan Islam nih sebenarnya bawa manfaat loh gitu. Cuman memang orang agak sedikit ngelihatnya antipati ya, kayak antipati atau mungkin rumit nih, atau mungkin kayaknya agak sedikit sama aja gitu. Sama aja mungkin. Ada loh bahasa-bahasa kayak sama aja loh, Bang kayaknya Islam, sama Islam aja, sama masih ada konvensionalnya gitu. begitu ya. Sama kok perusahaannya gitu. Itu ada mahasiswa kami pernah ngomong, Bu sama kok perusahaannya gitu. Nah sekarang kita ngambil titik tengahnya tuh di bagian yang mana, mau nggak mau edukasinya lebih lagi kan tentang literasi keuangan lagi, ya kan, gimana memahami behavior keuangan seseorang. Nah itu terus kita coba kenalkan ke masyarakat. Nah itu Mbak, kita kerjasama nih biasanya sama mitra-mitra UMKM, sekolah, mengajarkan akuntansi Islam nih seperti ini. Jadi kita bukan nih sistem sistem pengakunan dalam Islam itu seperti apa gitu kan. Padikan kami kan profesor di akuntansi syariah gitu ya. Beliau biasanya memberikan pemahaman itu kepada masyarakat terutama UMKM gitu. Apa sih Mbak yang mencolok, maksudnya yang harus diperhatikan sekali, yang menjadi ikon atau patokan nih akuntansi syariah gitu, yang membedakan dari konvensional itu apa? Kita setelah kita tahu ada net income nih, berarti kan ada zakat, kemudian ada sedekahnya. Nah seperti itu Mbak. Dan ketika kita memasukkan unsur environment, social and governance itu udah syariah. Karena kan sesuai dengan maqasid dong. Sudah dimasukkan ya ke situ sudah tuh. Untuk budget-budgetnya masukkan ke dalam situ tadi, termasuk zakat-zakatnya. Di situ ada unsurnya, ada environment score gitu kan, kemudian environmental cost itu ada. Memang terlihat di jangka pendek tuh enggak ya kalau ESG itu, tapi untuk jangka panjang itu terlihat untuk untuk profitabilitas perusahaan. Seperti itu. Jadi ESG itu dengan maqasid syariahnya itu klop gitu. Masuk, nyambung menjaga din gitu kan. Berarti kan ketika kita Islam kita kan suruh menjaga lingkungan. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan sebenarnya udah mulai gitu kan. Itu menjaga lingkungan. Ya itu penting ya. Itu tuh mungkin yang dasar, tapi ternyata itu penting ya, yang menjadi utama ya. Pokok utama juga yang harus dikeluarkan dalam ini teori baru nggak ya kan gitu orang berpikirnya. Tapi sebenarnya itu kalau misalkan kita ngelihat ke maqasid syariahnya lagi yang menjadi dasar keuangan Islam, itu ada loh hifzuddinnya, hifzul akalnya, menjaga akal kita untuk bisa
kita kerja mencari keuntungan, betul. Betul. Tapi di situ ada social welfare yang harus dikeluarkan kan, gitu, bayar zakat, sodakohnya, kemudian kita harus adil sama karyawan, gitu kan, seperti itu. Ya, jadi unsur ibadahnya juga itu ada ya, ada dan gitu. keadilannya ya untuk ke karyawan sekitar juga. Kita mikirnya itu dari konvensional kan, ESG kan, ya. Tapi jangan-jangan ESG ini malah mengadopsi nilai-nilai Islam yang dasar ekonomi Islam tadi, keuangan Islam tadi itu, Mbak. Iya. Karena memenuhi maqasid syariah tadi. Gitu. Iya. Baik Bu Azizah, ini seru sekali tentang ekonomi Islam. Kita akan lanjut kembali. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai pentingnya urgensi keuangan Islam bersama dengan Ibu Azizah. Nah, Ibu Azizah tadi sudah menjelaskan ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh untuk perkembangan ekonomi melalui keuangan Islam ini. Kemudian bagaimana nih Bu untuk membekali mahasiswa-mahasiswa FEB UHAMKA khususnya agar bisa menjawab tantangan nih dalam sistem keuangan Islam tersebut, gitu Bu? Oke. Jadi beberapa langkah nih yang kita coba terapkan di mahasiswa itu adalah melakukan integrasi teknologi dalam kurikulum gitu. Di kurikulum kami yang berjalan saat ini itu banyak muatan-muatan digital seperti ada mata kuliah e-commerce, kemudian fintech syariah, kemudian ada juga digital digital accounting seperti itu ada Mbak. Kemudian juga pengembangan skill dan komunikasi serta etika profesi dari mahasiswa itu sendiri, karena di sini kan kita ketika mengatakan Islamic finance gitu ya, kita tanpa melihat apakah dia dari prodi ekonomi Islam ataukah dari prodi yang lain gitu ya, kita menutup itu, tapi kita melihatnya oh ini Muhammadiyah gitu, lulusan FEB UHAMKA punya Muhammadiyah gitu kan. Ini etika profesional tuh kita terapkan. Jadi ada beberapa workshop yang kami berikan kepada mahasiswa sebelum mereka lulus gitu. Tentu ini kerjasama dengan beberapa lembaga seperti itu. Kemudian juga ada penelitian-penelitian mengenai inovasi, ya kan, terkait keuangan Islam itu sendiri itu. Kemudian beberapa kerjasama ini kita lakukan juga dengan lembaga-lembaga yang ada gitu, lembaga-lembaga keuangan syariah, bank maupun non-bank gitu. Baik, kalau untuk etika dalam ekonomi syariah ya Bu ya, atau ekonomi Islam ini apa sih Bu yang harus dijunjung tinggi misalnya Bu? Etika yang utama sih sebenarnya ini ya, bagaimana kita menerima qadar pada saat kerja gitu kan. Nah, itu sama gimana sih kita berkomunikasi dengan atasan gitu, dengan bawahan, ini yang menjadi catatan buat generasi sekarang kan. Kok etikanya nggak ada banget sih gitu. Nah, kita coba menerapkan di situ gitu. Otomatis kan ini menjadi soft skill gitu ya Bu ya. Kalau kita bicara akhlak kan kadang anak-anak apa sih Bu, akhlak sangat ini Islami banget kan. Islami banget ya. Karena mereka biasanya cenderung frontal ya Bu ya, berani apa adanya. Jadi kadang-kadang agak terkikis nih untuk akhlaknya. Jadi kita nyoba bicara itu attitude-nya yang bagus ya gitu, dibandingin kita bicara akhlaknya kok gitu, attitude-nya. Jadi mungkin adopsi bahasa Inggris yang kekinian itulah Mbak. Yang kita bawa. Ini anak-anak Jaksel kan gitu mungkin ya. Kita Jakarta Timur kan deket nih Jaksel. Attitude-nya kurang ya gitu. Nah, itu mereka lebih nerima dibanding akhlak kamu ya apa sih Bu gitu. Itu kayak resmi ya. Aku kan Islami banget gitu. Tapi kalau kita bicara attitude sama kan. Ya itu kan etik aja, etika gitu. Ya kami mengajarkan kalau kerja tuh etikanya gimana, izin itu seperti apa, itu kami coba terapkan pelan-pelan Mbak. Iya, baik Bu Azizah. Dan terkait untuk kerjasama, Bu Azizah tadi kan juga banyak ya kerjasama yang dijalin. Itu dengan siapa aja Bu? Misalnya dengan universitas lain kah? Adakah dengan universitas mungkin sesama Muhammadiyah, PTMA, ataupun mungkin juga dari luar dan perusahaan-perusahaan terkait begitu? Untuk kerjasama nih kami memiliki kerjasama di nasional dan juga internasional gitu ya. Yang nasional kami memang ada beberapa
kegiatan exchange lecturer gitu, jadi pertukaran dosen di asosiasi kami gitu di bawah AFEB PTMA. Itu kita saling tukeran ngajar, misalkan kami dengan Muhammadiyah Makassar, kami dengan Muhammadiyah Jakarta, kemudian Muhammadiyah Sidoarjo gitu ya. International conference juga dilakukan nih, mereka meminta kita ya, kita di Pinang gitu untuk menjadi host di sini, tapi semua pemikirannya itu dari UMSIDA, seperti itu Mbak, itu sudah ada. Kemudian juga kami kolaborasi penelitian dan juga PKM gitu dengan mereka, dengan PTMA ini ya. Untuk internasionalnya alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan Malaysia, beberapa kampus di Malaysia seperti AUM, UUM, MSU dan juga UTP serta USAS. Nah, ini 5 kampus ini kami rajin melakukan matching grant research dengan USIM. Satu lagi itu matching grant research, kemudian guest lecturer, student exchange juga udah mulai yang sudah established, ini yang UUM ya. Kalau AUM hanya sebagai baru awalan, kita guest lecture seperti itu. Jadi dosen mereka dari sana mengajar di sini secara online. Offline sekali waktu itu yang AUM. Kemudian di negara sebelahnya lagi dengan Filipina, kami sudah ada 2 kampus yang memang sudah established banget gitu. CLSU gitu ya, sudah sekarang itu termin ke-3 pengiriman mahasiswa dari mereka gitu. Itu CLSU, kemudian ada Pangasinan University juga sama, mereka malah meminta dosen-dosen kami itu dianggap expert di sana gitu untuk corporate finance, sustainability dan juga ESG ini gitu Mbak. Itu kemudian Thailand, alhamdulillah sudah di-approve nih kerjasamanya. Nah itu langsung ke riset tentang corporate finance juga, bagaimana pengimplementasian ESG Indonesia dan Thailand seperti itu sih. Banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah. Baik. Nah terkait kerjasama itu, jika nanti kan ada termasuk tadi ada student exchange ya, itu persyaratannya apa nih Bu? Apakah terbuka, ada beasiswa full atau bagaimana? Kemarin kami coba meng-attract mahasiswa itu memang ada beasiswa ya. Kami memberikan dana bantuan untuk visa dan visa aja gitu, visa. Kemudian mahasiswa otomatis kita lihat TOEFL-nya kan, mereka harus melampirkan hasil tes TOEFL, kemudian juga KHS-nya, IPK-nya berapa sih, kayak gitu. Jadi kan kita menunjukkan bahwa mahasiswa ini punya daya saing yang untuk global kan gitu. Jadi otomatis perlu bahasa Inggris, itu kami tekankan. Dan juga kami akhirnya mematok bahwa lulusan dari FEB UHAMKA itu memiliki TOEFL minimal gitu 450 secara umum di UHAMKA gitu. Tapi untuk itu mereka harus mengejar lebih gitu. Karena kan ada beberapa kampus seperti di Thailand yang Thammasat dan Kasetsat University itu dia minta 500 untuk TOEFL gitu. Kami mempersiapkan itu sih Mbak. Ada English Club, kemudian juga untuk speaking gitu dilatih oleh beberapa dosen bahasa Inggris yang ada di FEB. Ya, jadi juga dibekali dengan kemampuan yang menunjang betul. Untuk nantinya bisa menjalin kerjasama itu semakin maksimal ya Bu. Iya betul. Baik ya. Nah ini terkait implementasi juga nih Bu untuk organisasi ekonomi syariah, ekonomi Islam dan tadi ESG ya. ESG ini implementasinya yang sukses udah dijalankan di masyarakat nih, contohnya seperti apa Bu? Dari kami? Ya dari FEB UHAMKA. Kalau kami masih sebatas melakukan riset riset kecil-kecilan tentang itu gitu ya. Yang terbaru ini riset ESG dalam implementasinya yang dilakukan oleh industri, itu kita kerjasama dengan Bursa Efek seperti itu kan, sudah ada MOE gitu ya dengan Bursa Efek. Jadi kita meminta bantuan ke mereka untuk mengisi kuesioner gitu perusahaan-perusahaan tersebut ongoing yang itu. Dan untuk mahasiswa sendiri memang kami terapkan ya, mereka melakukan pemahaman itu melalui judul skripsi. Arah judul skripsinya sudah sedikit lebih up to date lah mereka mengenai CSR, kemudian ESG dengan GRI skornya
kemudian juga green accounting, green finance itu mulai ada. Kemarin tuh ada green SDM gitu. SDM yang green itu seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Itu juga saya kira kamu terpikir juga gitu. Seperti apa tuh Bu? Nah itu masih ongoing juga gitu. Itu begitu mereka riset, gitu kan belum sedang gimana sih tata kelolanya. Itu tadi Mbak, berarti kan ada apa namanya open recruitment, kemudian rekrutmennya juga transparan seperti itu. Baik ya, ini menarik sekali ya karena kan sekarang memang lagi musim semuanya tadi serba green kan. Iya, serba green lah ya. Green SDM, tadi kan green accounting gitu kan. Nah ini masih memang menjadi riset ya yang ongoing dilakukan di FEB mahasiswa FEB UHAMKA. Iya, betul. Baik Bu Azizah, terima kasih atas penjelasannya. Ini sangat mencerahkan sekali. Kita akan lanjut kembali, namun kita jeda dulu sejenak, kita simak yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai pentingnya tahu urgensi keuangan Islam dalam memajukan perekonomian. Kita lanjut lagi nih Bu Azizah. Nah, kemudian bagaimana nih Bu untuk rencana lanjutan atau kedepannya, harapan kedepannya untuk bisa memaksimalkan nih fungsi perekonomian Islam dan ESG juga dalam memajukan perekonomian Indonesia? Oke, selanjutnya ya kami tetap ya melakukan penelitian nih Mbak, penelitian lanjutan tentang implementasi green economic gitu ya dalam maqasid syariah. Perspektifnya itu seperti apa ya dalam maqasid syariah. Kemudian juga pengembangan kurikulum nih. Pengembangan kurikulum itu kami melihat ada beberapa kurikulum yang harus diperbaiki lagi, apakah itu nama mata kuliahnya atau apa namanya pengimplementasian dari mata kuliah tersebut gitu. Itu kan harus ada ya, karena kurikulum yang dituntut itu sekarang harus outcome based gitu, jadi harus ada outputnya gitu. Itu berdasarkan kurikulum kami. Nah ini kemudian juga kami mencoba memberikan pelatihan ya dan juga workshop terkait dengan ekonomi Islam yang terkait dengan ESG. Nah ini kan berarti dari perencanaan keuangannya gitu kan, kemudian dari tata kelola perusahaan. Nah itu kami kerjasama dengan IARFC Indonesia gitu. Nah jadi itu sistemnya kami memberikan pelatihan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa kami tes RFA, CIMM dengan lembaga tersebut, seperti itu sih Mbak. Jadi harapan kami nanti mahasiswa kami tuh ketika sudah keluar, sudah memiliki sertifikasi kompetensi, ini sebagai pendamping ijazah seperti itu memang layak untuk berbicara mengenai perencanaan keuangan syariah. Ya, kalau misalkan perencanaan keuangan syariah atau perencanaan keuangan Islam bagi keluarga itu biasanya simple, tapi untuk perusahaan itu bagaimana gitu, pengelolaannya seperti apa sih gitu, tata kelola yang baiknya harus seperti apa, seperti itu Mbak. Baik ya Ibu, jadi seberapa penting sih masyarakat tentunya untuk bisa memahami nih pentingnya keuangan syariah ya dalam setiap aspek kehidupan gitu, dan terkait juga peluang nanti pekerjaan ke depannya. Ini apa sih yang bisa dilakukan dengan teman-teman mungkin yang berasal dari background studi keuangan Islam ini Bu? Oke, untuk peluang ini memang sebenarnya besar ya. Di sini ada lembaga keuangan syariah bank gitu. Bank itu masih perlu SDM kan. Dan kita ngelihat di perbankan itu alumninya mana sih gitu. Jangan-jangan mereka memang yang kurang memahami tentang akad-akad syariah gitu. Kemudian juga ada di sini sekarang kan ada apa namanya investasi syariah. Manajer investasi itu benar-benar harus memahami itu loh gitu. Sebenarnya kalau misalkan akad sudah dilakukan, apakah betul nih produknya sudah syariah? Kalaupun memang produknya saat itu sudah syariah, keuangan perusahaan itu kan berlanjut ya Mbak ya. Kalau keuangan itu berlanjut, kemudian kondisi ekonomi agak goyang gitu kan, perubahan inflasi dan lain sebagainya, otomatis perusahaan juga dalam mengelola keuangan berubah lagi kan. Berarti kan manajer investasi harus melakukan penelitian kembali, betul nggak nih komposisi hutang dengan equity perusahaan tersebut gitu masih sama gitu, sehingga dikatakan syariah. Makanya di Jakarta Islamic Index yang 30 maupun 70 itu berubahnya cepat sekali. Ini syariah, ini enggak syariah gitu.
seperti itu Mbak. Kemudian ya harapannya juga kepada mahasiswa kami itu bisa berkontribusi kepada umat lah secara umum. Nah ini terutama dalam pemahaman ekonomi Islam gitu. Gimana sih biarin ekonomi Islam atau keuangan Islam ini tidak menjadi hal yang eksklusif hanya ada di kalangan akademisi gitu kan. Kayaknya ranah diskusinya itu hanya diskusi akademik gitu. UMKM nih paham nggak sih? Itu para pebisnis muda, anak-anak muda yang memiliki startup gitu. Itu sudah sesuai dengan syariah belum? Pengelolaan keuangan dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi otomatis ini menjadi tantangan juga buat kami di FEB UHAMKA itu gimana nih agar bisa menciptakan atau mengeluarkan alumni yang memang mumpuni banget nih di bidang pengelolaan keuangan gitu. Secara dasar kan berarti kepada kita sendiri nih Mbak ya, kepada diri pribadi. Gimana sih mengelola keuangan secara pribadi gitu. Kemudian implementasinya, kalau misalkan kita punya bisnis, dicampur nggak nih? Betul. Ya kan keuangan bisnis dipakai makan nggak? Dipakai buat shopping pribadi nggak? Itu harus gitu. Harus dipisah dong gitu. Nah ini kan yang banyak terjadi di masyarakat kita kan, bisnis tapi akhirnya bercampur dengan keuangan pribadi. Keuangan untuk bisnisnya itu mana gitu? Modal jangan-jangan modal itu udah habis terpakai kan untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini gimana pengelolaannya? Nah itu kami coba membekalkan kepada mahasiswa dalam melibatkan mahasiswa di pengabdian kepada masyarakat dosen gitu. Jadi kami membawa beberapa mahasiswa untuk melakukan pengabdian tentang ekonomi gitu, terutama kalau walaupun dari manajemen ataupun akuntansi di sisi Islamnya tuh apa sih gitu. Itu kami coba terapkan seperti itu. Jadi embel-embel Islamnya tuh nempel ke semua prodi gitu. Jadi FEB ini paham gitu. Banyak kok sekarang prodi manajemen atau accounting dia ngebahas tentang Islamic Bank itu apa, financial behavior untuk investor muslim itu apa gitu. Jadi kita tidak membatasi tentang bahasan tentang keuangan Islam hanya untuk prodi ekonomi Islam, tidak gitu. Tapi semua prodi bebas gitu melakukan itu. Itu jadi peluangnya besar ya Bu, besar banget, besar, terbuka luas, baik dari segi profesi maupun pekerjaan ya. Iya betul. Karena dari sisi tidak hanya dari sisi ekonomi aja, tapi juga syariah yang unsur-unsur sesuai syariat ya, ibadah-ibadahnya ini benar nggak nih secara Islam gitu. Iya itu sih Mbak. Baik Ibu Azizah, boleh beri pesan-pesan juga untuk pemirsa mungkin yang tertarik untuk lebih mengenal dan mempelajari lebih dalam mengenai keuangan syariah, termasuk juga tadi dengan ESG ya, untuk memajukan perekonomian Ibu, silakan. Oke, baik, mungkin kepada pemirsa semua, terutama yang sedang mencari kampus gitu ya, carilah kampus dengan prodi yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan gitu, terutama dalam keuangan, karena itu hal yang urgensi ya menurut kami di sini. Nah, FEB UHAMKA merupakan salah satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memang menerapkan unsur-unsur sustainable finance. Bagaimana sih agar keuangan itu sustain atau terus ada gitu. Jadi punya uang 1 juta terus menjadi 2 juta, 10 juta, 100 juta gitu ya, dengan cara melakukan investasi maupun pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Azizah. Jadi jangan ragu-ragu nih kalau ingin lebih memperdalam ya Bu ya, keuangan syariah, tadi lebih tahu dari aspek keuangannya dan juga syariahnya bertemu itu bisa nih di FEB UHAMKA. Kami memiliki beberapa pakar nih, perbankan keuangan Islamnya, investasi Islamnya, ataupun dari sustainable finance-nya, akuntansi syariahnya. Iya, insya Allah ada semuanya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Azizah, informasinya sangat bermanfaat dan mencerahkan sekali. Selamat beraktivitas Bu Azizah dan sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa TV-mu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Azizah mengenai pentingnya untuk ekonomi syariah dan juga ESG dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Feni Auliani bersama juga dengan narasumber kita Ibu Azizah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.